Para kultivator di dalam medan perang semua menatap Guntur yang perlahan menghilang. Hati mereka dipenuhi ketakutan. Ini adalah mantra Master Demon. Mengerikan. Jika kamu bertemu orang itu, kamu akan mati. Tidak mungkin bagiku untuk berhadapan dengannya dengan kekuatanku. Mantra semacam ini tidak pernah terdengar dan mengguncang surga. Suting menatap dengan tercengang dan mengepalkan tinjunya. Dia tidak menyadari bahwa tinjunya sedikit gemetar. Di alun-alun kuil surgawi Guntur, bocah berkepala besar itu tiba-tiba membuka matanya dan batuk darah. Dia segera putus asa. Ekspresinya sangat tajam saat dia berdiri dan melihat sekeliling. Dia terkejut dan mengungkapkan teror. Tidak, Tuan Flamespark berteriak, duduk. Tubuh bocah itu bergetar, jantungnya berdebar kencang, pikirannya berantakan. Sebelumnya dia ingin pergi dan menemukan tubuh Wang Lin untuk membalas dendam. Namun saat dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa hanya ada 108 orang. 4 hilang. Mungkinkah dalam satu baris ke surga, 4 dari mereka tidak masuk sebagai avatar tetapi masuk dengan tubuh asli mereka? Kulit kepala bocah itu mati rasa. Dia bersyukur dia bukan salah satu yang masuk dengan tubuhnya. Tubuhnya dipenuhi keringat dingin dan dia merasakan gelombang ketakutan. Tidak heran aku tidak bisa membuka tas penyimpananku. Hanya harta dengan jiwa asalnya yang bisa digunakan. Bocah itu menarik napas dalam dan masih merasa takut. Di medan perang, ada kilatan emas dan lambang emas muncul. Ran ini telah menyerap avatar yang hilang dari bocah dan sekarang dipenuhi dengan kecerdasan. Wang Lin mengambil cap penyegelan surgawi. Dia memandang Sengonghu yang tertegun dan menampar tasnya. Setelah mengambil beberapa pil, dia menyerahkannya kepada Sengonghu. Temukan tempat tersembunyi dan fokuslah berkultivasi. Sengonghu minum pil. Dia akan menelan mereka saat matanya tiba-tiba menyipit. Dia melihat tas Wang Lin dan setelah beberapa keraguan dia berkata, "Tuan, kamu bisa membuka tas." Wang Lin terkejut dan matanya menjadi suram. Ratusan pikiran melintas di kepalanya. Dengan kecerdasannya, hanya satu kalimat dari Sengonghu yang bisa membuatnya mengerti. Kamu tidak bisa membuka milikmu. Wang Lin dengan muram menatap Sengonghu. Sengonghu menggelengkan kepalanya. Akal ilahinya masuk ke tasnya. Kemudian dia membuka tasnya dan tidak ada jawaban. Wang Lin tetap diam saat dia berbalik dan melangkah ke udara. Sengonghu memiliki beberapa gagasan di kepalanya. Setelah ragu sejenak, dia mendengarkan Wang Lin dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Wang Lin melakukan perjalanan di dalam medan perang dan mengungkapkan cemoohan. Medan pertempuran pembantaian yang bagus. Ada orang-orang asli di antara yang palsu dan palsu di antara yang asli. Skema Tuan Flamespark sangat mendalam. Aku mengaguminya. Tidak termasuk 108 orang di luar, 4 dari 112 orang datang dengan tubuh asli mereka. 2 yang aku bunuh sebelumnya memiliki tas, jadi ada satu lagi yang tersisa di sampingku. Aku tidak tahu siapa itu. Saat Wang Lin bergerak, akal ilahinya menyebar. Jika dia melihat seorang kultivator, dia akan segera bergegas. Sepanjang jalan, Wang Lin tidak menunjukkan belas kasihan. Karena ini adalah medan pertempuran pembantaian, jika seseorang masuk, mereka siap untuk membunuh dan dibunuh. Jika mereka mati, itu bukan kematian asli. Jadi, semua kultivator yang ditemui Wang Lin merasa sulit untuk melarikan diri. Namun sebelum Wang Lin menyerang, dia akan memeriksa apakah orang lain bisa membuka tas atau tidak. Jika mereka tidak bisa, maka dia akan menyerang. Pembantaian yang sama berlanjut di sisi lain juga. Suting melepaskan kabut hitam sekali lagi dan menyapu area saat dia melahap semua orang di jalannya. Pada akhirnya banyak kultivator yang berhasil mendapatkan pembunuhan hanya membunuh diri mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka tidak akan memberikan pembunuhan yang mereka peroleh kepada orang lain. Seiring berlalunya waktu, semakin sedikit kultivator yang tersisa di medan perang. Wang Lin beruntung. Jika pihak lain patuh, maka Wang Lin tidak akan menyerang. Dia hanya akan menunggu saat mereka mati dan mendekati avatar mereka. Namun sisi Suting dipenuhi dengan kekerasan. Bahkan mereka yang ingin bunuh diri, jika mereka lambat, mereka tidak bisa menghindari nasib dilahap. Ada malam di medan perang. Saat malam turun, tidak banyak orang yang tersisa. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan berjalan menuju Suting. Suting adalah seseorang yang harus dia bunuh, apalagi sekarang karena jejak sumber energi asal di dalam Suting. Wang Lin sudah mendeteksinya, jadi tidak mungkin dia akan membiarkan Suting pergi. Suting juga menyebarkan akal ilahi dan mengunci Wang Lin. Lalu ia memasuki kabut hitam dan melesat ke arah Wang Lin. Semua kultivator di dekatnya telah mati, hanya dia yang tersisa. Dia bergerak lebih cepat sampai dia seperti sinar cahaya. Niat membunuh terus tumbuh sampai mencapai tingkat mengerikan. Su-mu. Raungan yang menghancurkan bumi datang dari mulut Suting. Mata Wang Lin tenang saat tubuhnya melayang di udara dan dia melihat Suting yang mendekat dengan cepat. Kabut hitam menutupi area di belakang Suting. Kemudian itu mengembun dan membentuk bayangan iblis. Itu meraung saat menerjang Wang Lin. Aku harap orang terakhir yang dapat membuka tas adalah dia. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin.
Suting menjadi lebih cepat sampai dia menciptakan serangkaian ledakan sonik saat dia menyerang Wang Lin. Ada ledakan yang mengejutkan. Saat Suting mendekat, bayangan iblis membuka mulutnya dan berusaha melahap Wang Lin. Cap penyegelan surgawi tumbuh hingga lebih dari 1000 kaki di depan Wang Lin. Kemudian ran emas terbang keluar, menyebabkan serangkaian suara gemuruh. Mereka berdua memulai pertempuran besar di udara. Di tanah, Sengonghu keluar dari tempat persembunyiannya dan berdiri di atas pohon. Dia dengan cermat menyaksikan pertempuran di langit. Pada saat ini sebuah tangan menepuk pundaknya. Sengonghu ketakutan saat dia bergegas pergi. Tepat saat dia akan menggunakan mantra, dia mendengar tawa. Jangan gugup. Bahkan, saat dia tiba-tiba bergegas ke depan, kamu juga membuatku takut sesaat. Nangonghu tersenyum nakal. Dia duduk di sebelah Sengonghu, mendongak, dan berseru, untuk dapat menonton pertempuran yang spektakuler di malam hari adalah salah satu kegembiraan besar dalam hidup. Saat dia berbicara, dia membuka tasnya, mengambil sebotol anggur dan minum. Sengonghu menatap tas Nangonghan. Dia menarik pandangannya dan duduk di pohon besar tidak jauh. Nangonghan mengambil satu tegukan besar dan berkata, hehe, kau tahu. Aku tidak bisa menahannya. Aku tidak beruntung membawa tubuhku yang sebenarnya ke sini. Untungnya, aku tahu lebih awal. Kalau tidak, jika aku pergi dengan sembarangan membunuh seperti orang bodoh dan mati, itu tidak akan sia-sia sama sekali. Jadi, aku menemukan tempat untuk bersembunyi dan menunggu tempat itu berakhir, lalu aku keluar saat sudah aman. Di kejauhan, kultivator 6 jari sedang duduk di pohon besar. Saat dia diam-diam menyaksikan pertempuran di langit, ada kilatan dingin di matanya. Kalian berdua adalah yang terkuat, jadi bertarunglah. Dengan begitu, aku akan punya kesempatan. Dia menjilat bibirnya dan mencibir. Bayangan iblis Suting dan cap penyegelan surgawi Wang Lin bertabrakan, menciptakan gemuruh kuat. Ini menyebabkan seluruh medan perang bergetar. Dengan keras, tubuh Suting terlempar ke belakang beberapa puluh kaki. Bayangan itu mengikuti Suting. Wang Lin mundur 30 kaki. Matanya tenang tetapi dipenuhi dengan niat membunuh. Saat Suting mundur, tangannya membentuk segel dan sejumlah besar energi asal berkumpul di tubuhnya. Kemudian pusaran hitam di antara alisnya mulai berputar lebih cepat dan dia berteriak, ular mentega. Setelah dia berbicara, bayangan iblis di depannya mulai bergerak dan dalam sekejap berubah menjadi ular sepanjang 1000 kaki. Ular itu meraung dan bergegas ke Wang Lin. Wang Lin telah melihat mantra ini sebelumnya, jadi dia tahu kekuatannya. Pada saat ini, dia mengangkat tangan kanannya, membentuk segel, dan berkata, panggil angin. Angin hitam tiba-tiba muncul dari tangan Wang Lin dan memenuhi langit dan bumi. Dua naga hitam terbentuk dan itu mengeluarkan raungan sengit sebelum membentak ular. Seiring dengan gelombang udara dingin keduanya saling berpotongan dan melahap satu sama lain. Namun anggil angin adalah mantra surgawi yang dibuat oleh Kaisar Surgawi. Ular itu hanya melahap satu naga sebelum mengeluarkan auman yang menyakitkan. Tubuhnya mulai mengembang tanpa batas hingga akhirnya roboh. Saat tubuh ular itu menghancurkan naga yang dilahap itu berubah bentuk. Kedua naga itu menyerang Suting. Tangan Suting membentuk segel dan menunjuk di antara alisnya saat dia berteriak, roh gunung. Kabut hitam itu meletus dari belakang kepalanya dan membentuk kabut tebal di depannya. Kabut dengan cepat memenuhi langit dan bumi sebelum berubah menjadi gunung raksasa. Gunung ini menutupi langit seolah-olah telah menggantikan langit. Dan kemudian menabrak Wang Lin seperti orang gila. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia menatap Suting, tetapi niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Saat naga hitam bergegas keluar, dia menempatkan tangan kanannya di antara alisnya. Pada saat ini, dia tidak lagi mau membuang waktu dengan Suting ini. Segel ketiga, buka. Suara Wang Lin tenang, tapi ada jejak dingin di dalamnya. Garis merah di antara alisnya tiba-tiba mulai memanjang ke kedua sisi. Mata ketiga terbuka dan tiba-tiba melepaskan sinar cahaya merah terang yang tak terbayangkan. Sinar merah ini terbuka seperti kipas dan dengan cepat menyebar. Karena salah satu segel yang dilepaskan, sepertiga dari kekuatan mengerikan yang disegel oleh Wang Lin bergabung dengan sinar merah. Saat gunung hitam turun, itu diselimuti oleh sinar merah. Itu mulai menghancurkan lapisan demi lapisan. Hanya dalam waktu setengah napas, itu berubah menjadi gas hitam dan menghilang. Mata Suting dipenuhi dengan teror dan perasaan krisis yang kuat, yang belum pernah dia rasakan sebelum menyelimuti tubuhnya. Dia ketakutan dan ingin mundur, tetapi sudah terlambat karena sinar merah telah mendarat padanya. Setelah gunung hitam hancur, Wang Lin berbalik ke arah Suting. Suting merasakan tubuhnya bergetar, seolah-olah puluhan ribu baut petir meledak di tubuhnya. Segalanya menghilang, tetapi bahkan gemuruh pun tidak bisa menutupi detak jantungnya yang meningkat. Detak jantungnya mencapai batas, seolah akan meledak. Semua darah dan energi asalnya mulai berputar di luar kendalinya. Kabut hitam di antara kedua alisnya berkutat seolah ingin meninggalkan tubuhnya. Mantra macam apa ini? Keringat keluar dari tubuh Suting dan pakaiannya basah. Dia berada di dalam sinar merah dan tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Gelombang kepanikan yang tak berujung menenggelamkannya.
Kekuatan itu meraung di dalam sinar merah dan bergegas ke tubuhnya. Dia jelas merasakan tubuhnya hancur lapis demi lapis di bawah sinar merah. Pertama adalah kulit, daging dan tulangnya. Itu semua hancur seolah kembali ke sumbernya. Setelah itu, jiwa asalnya berubah menjadi Nascent Soul dan kemudian kembali menjadi inti emas. Akhirnya, inti emas meledak dan berubah menjadi energi spiritual. Ini tidak berakhir. Energi spiritual runtuh. Seluruh keberadaannya sedang dihapus dari keberadaan saat dia menjerit putus asa. Bahkan sepotong sumber energi asal di dalam avatarnya diekstraksi dan menghilang setelah menyatu dengan sinar merah. Sinar merah menghilang dan Wang Lin mengungkapkan ekspresi yang sangat lelah. Dalam sekejap, dia duduk di pohon besar dan dengan cepat menyegel kekuatan di antara kedua alisnya. Adegan aneh ini menyebabkan Nangong Han memuntahkan anggur yang diminumnya. Matanya dipenuhi ketakutan. Aku tidak bisa mengalahkannya. Sengong Hu menarik napas dalam dan menatap Wang Lin. Sinar merah tadi menyebabkan sosok dihormati yang dia lihat di danau guntur muncul kembali. Sementara mata kultivator 6 jari penuh dengan teror, ada juga kilatan keganasan di dalamnya. Dia bergegas ke Wang Lin. Dia pasti terluka, jadi ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Begitu aku bisa membunuh Master Demon, bahkan jika ini hanya dunia ilusi, aku, Zhou Xingdao, akan menjadi terkenal di sistem bintang Al-Hiven. Kultivator 6 jari itu bergerak seperti kilat sementara hatinya berdebar kencang. Kilatan cahaya biru muncul di jari keenamnya. Dia terlalu cepat dan mendekati Wang Lin dalam sekejap. Ekspresi Sengong Hu berubah. Dia ingin menyerbu keluar, tapi sudah terlambat. Nangong Hu tiba-tiba berdiri dan melangkah keluar. Sama seperti kultivator 6 jari mendekati Wang Lin membuka matanya dan mengungkapkan niat membunuh dingin. Enyahlah. Satu kata itu berubah menjadi guntur tanpa akhir yang bergemuruh di langit. Badai petir yang tak terhitung jumlahnya turun menghantam kultivator 6 jari. Ekspresi kultivator 6 jari sangat berubah. Dengan hanya satu kata dari Wang Lin, itu seperti baut petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di pikirannya. Prestise Wang Lin terlalu terukir dalam benaknya. Dia belum menyerang, tetapi pikirannya sudah takut. Matanya dipenuhi teror, dan dia dengan cepat melarikan diri dan tidak berani menyerang. Guntur turun saat dia mundur. Saat guntur bergemuruh, kultivator 6 jari mengutuk dalam hatinya saat ia berjuang. Namun semakin banyak petir muncul dan dihubungkan bersama. Itu tampak seperti pembalasan ilahi. Kultivator 6 jari ketakutan saat petir terus mengejarnya. Gemuruh bergema saat dia mundur. Namun saat dia mundur, Wang Lin berdiri dan mengambil langkah. Saat Wang Lin bergerak, guntur melintas dan menyebabkan dua ledakan. Ledakan ini sangat keras dan mengejutkan. Dalam sekejap mata, Wang Lin menangkap kultivator 6 jari. Dua jari ini membentuk pedang dan dia menunjuk ke depan. Gerombolan petir berkumpul dari segala arah menuju kultivator 6 jari. Saat guntur turun, wajah kultivator 6 jari berubah pucat dan dia ingin melawan. Namun jari Wang Lin menyerap semua guntur, sebuah sambaran petir yang tampak seperti zaman kuno ditembakkan. Itu menembus semua mantra dan langsung memasuki tubuh kultivator 6 jari. Guntur mengamuk merobek tubuhnya dan menyebabkan jiwa asalnya runtuh. Dia mengeluarkan erangan sengsara dan energi asalnya bocor. Lalu seluruh tubuhnya ambruk. Ran emas melintas dan salah satu ran emas menyatu dengan jiwa kultivator 6 jari. Kemudian menjadi penuh semangat dan kembali ke cap penyegelan surgawi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kultivator berenam jari dibunuh oleh Wang Lin pada saat yang hampir bersamaan saat ia mencoba menyelinap untuk menyerangnya. Wajah Wang Lin agak pucat. Mata ketiga di antara alisnya berangsur-angsur tertutup dan garis merah perlahan menghilang. Dia kemudian berbalik dan menatap Nangong Han, yang muncul 100 kaki jauhnya. Kamu juga ingin bertarung denganku? Ekspresi Nangong Han serius dan hati-hati menatap Wang Lin. Sesaat kemudian, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku datang karena ingin membantumu merawat orang yang meluncurkan serangan diam-diam. Wang Lin menarik pandangannya dan duduk untuk berkultivasi. Pada saat ini, awan mulai berkumpul di langit. Sinar 5 warna datang dari awan dan cahaya itu terbagi menjadi 3. Satu sinar mendarat di Wang Lin, yang lain di Nangong Han dan yang terakhir di Sengong Hu. Tubuh Sengong Hu bergetar dan dia menghilang. Hanya Wang Lin dan Nangong Han yang ditangkap oleh sinar 5 warna dan diseret ke langit. Wang Lin tidak kehilangan kesadaran saat ini. Dia melihat celah muncul di langit dan ditarik ke dalamnya. Visinya kabur. Saat visinya pulih, dia melihat para kultivator di lapangan. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia mendarat di tanah. Nangong Han mendarat hampir bersamaan dengan yang dia lakukan. 108 kultivator di alun-alun semuanya terbangun. Ekspresi Suting sangat suram saat dia menatap Wang Lin. Kultivator 6 jari juga menatap Wang Lin dengan tatapan jahat. Tuan Flamespark tersenyum di wajahnya saat dia berdiri dan perlahan berkata, kuil surgawi gunturku memberikan 108 surgawi. Dengan itu, tangan kanannya meraih kekosongan. Lagu kuil surgawi guntur mulai bergema. Sejumlah besar awan mulai berkumpul selama lagu dan energi celestial di udara menjadi kaya. Itu membuat tempat ini terlihat seperti alam surgawi. Beberapa kren terbang dan mengeluarkan tangisan yang meringankan hati orang-orang saat mereka mendengarnya. Jika seseorang melihat dari kejauhan,
dikombinasikan dengan kuil surgawi guntur, tempat ini tidak berbeda dari alam surgawi yang asli. Semua kultivator di sekitarnya berdiri bersama leluhur keluarga mereka. Mereka semua memiliki ekspresi hormat dan membentuk kerumunan yang padat. Bukan hanya mereka, bahkan monster tua di atas sajadah berdiri dan memiliki ekspresi serius. Di sisi lain, para utusan kuil surgawi guntur semuanya berdiri di sana dengan ekspresi hormat. Pada saat ini bukan hanya kuil surga guntur yang seperti ini. Kuil surgawi guntur telah menggunakan metode khusus untuk mengirimkan adegan ini ke seluruh sistem bintang Alhiven. Para kultivator dari setiap keluarga budidaya di setiap planet semuanya memiliki batu transmisi suara dari kuil surgawi guntur. Tidak hanya batu guntur surgawi yang mentransmisikan suara, itu juga dapat mengirimkan gambar dari apa yang terjadi. Ini diberikan oleh kuil surgawi guntur secara gratis. Selain menggunakannya untuk penganugerahan surgawi, itu juga akan digunakan untuk memobilisasi perang melawan sistem bintang aliansi. Pada saat ini, hampir semua kultivator melihat pemandangan pemberian gelar surgawi pada gambar yang ditampilkan oleh batu transmisi suara. Kuil surgawi guntur terletak di pusat sistem bintang Alhiven. Pada saat ini, aura pembunuhan mulai muncul dari 4 domain di sekitar kuil surgawi guntur. Di sisi timur, kultivator mulai berkumpul. Mereka membentuk kerumunan padat setidaknya 10.000. Para kultivator ini semuanya mengenakan pakaian yang berbeda, mereka jelas dari keluarga budidaya yang berbeda. Pada saat ini mereka semua memandang ke depan. Ada seseorang yang ditutupi oleh baju besi merah berdiri di depan mereka. Rambut putihnya mengalir di belakangnya dan wajahnya tanpa ekspresi saat memegang batu transmisi suara. Adegan di kuil surgawi guntur sedang dikirim dari batu transmisi suara. Selatan itu sama. 10.000 kultivator duduk di ruang angkasa dengan seorang lelaki tua memimpin mereka sementara mereka semua menatap bintang-bintang. Sisi barat dan utara juga memiliki pasukan kultivator seperti ini. Pada saat ini pemberian gelar surgawi di kuil surgawi guntur sedang diawasi oleh semua. Di kuil surgawi guntur, seekor bangau terbang dengan sepotong gulir kuning di mulutnya. Itu berputar di sekitar Tuan Flamespark sebelum gulungan kuning jatuh dari mulutnya dan ditangkap oleh Tuan Flamespark. Dia mengguncang gulungan itu dan membuka di depannya. Gulungan ini mengeluarkan energi celestial yang kaya. Sudah jelas bahwa itu adalah harta karun surgawi. Ada total 110 yang tersisa. Awalnya kalian berdua akan didiskualifikasi, tetapi setelah ujian yang sulit, surga akan memberi kalian semua kesempatan. Dua yang terkuat adalah surgawi guntur dan wakil surgawi guntur. 108 orang yang tersisa akan dibagi menjadi 36 surga surgawi dan 72 bumi surgawi. Tuan Flamespark berhenti di sini. Tatapannya menyapu kultivator di depannya dan dia berteriak, "Suemyu, maju!" Mata Wang Lin menyipit. Dia kemudian terbang dan menggenggam tangannya. Ekspresi Tuan Flamespark serius saat dia berkata, "Kamu berada di peringkat pertama dalam uji coba manusia, bumi, dan surga dan satu baris ke surga. Suemyu, aku memberimu gelar surgawi guntur. Kamu akan memimpin pasukan 3.000 sebagai pelopor dalam serangan terhadap sistem bintang aliansi." Saat Tuan Flamespark berbicara, tangan kanannya meraih kekosongan dan kuas surgawi emas muncul. Dia melambaikan kuas dan menulis baris pertama pada gulungan kuning. Surgawi guntur surgawi, Suemyu. Baru saja dia selesai menulis, ada kilatan cahaya keemasan dan raungan datang dari dalam gulungan. Kata-kata terbang keluar dari gulungan kuning dan menyatu bersama untuk membentuk harimau yang terbuat dari guntur. Tinggi harimau ini 100 kaki. Saat itu muncul, itu mengaum dan bergegas ke Wang Lin. Itu berhenti 10 kaki dari Wang Lin dan menyusut sampai menjadi bendera setinggi 3 inci. Gambar harimau berkedip di bendera. Aku memberimu harta surgawi bendera surga harimau. Dengan ini kamu dapat memerintahkan 3.000 kultivator sistem bintang Alhiven dan membentuk kekuatanmu sendiri. Kata-kata Tuan Flamespark bergemuruh saat menyebar ke segala arah. Wang Lin mengambil bendera itu. Dia mengambil napas dalam dan menggenggam tangannya. Pesanan diterima. Pada saat ini penampilan Wang Lin jelas terlihat oleh semua kultivator sistem bintang Alhiven. Badai meledak di sistem bintang Alhiven. Dia adalah Suemyu, Master Demon Suemyu, surgawi guntur. Orang ini melampaui 108 surgawi. Kultivasinya pasti luar biasa, dan dia tidak bisa dianggap enteng. Di planet Ranyun, seorang wanita cantik menatap karunia langit yang ditampilkan di langit. Awalnya dia tidak peduli dan akan menarik pandangannya. Namun pada saat ini dia terkejut. Saat dia menatap Wang Lin, dia kaget. Orang itu sangat akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Bukan hanya dia, tetapi semua kultivator di planet Ranyun menatap langit. Gelombang mengerikan keluar dalam hati mereka saat melihat Wang Lin. Mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Di planet Qingling, banyak kultivator menatap langit. Namun pada saat ini, semua tetua keluarga berseru, "Leluhur!" Di atas puncak Hengyun, Si King terbangun dari kultivasi. Dia menatap langit dan matanya menjadi penuh kegembiraan. Dia bergumam, "Tuan,
Di planet budidaya terpencil, Yao Bingyun sedang duduk di gunung es tertinggi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Matanya menunjukkan tampilan yang sangat kompleks. Aku tidak menyangka dia menjadi surgawi guntur. Di domain utara, di planet budidaya setengah buruk, bau busuk telah muncul darinya dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun para kultivator mencarinya, mereka tidak dapat menemukan sumbernya. Pada saat ini, di dalam lembah di planet ini, Gret menatap langit dan mengungkapkan tatapan ganas. Dia benar-benar mencapai prestise yang tinggi di Alhiven. Pada saat ini, semua kultivator di sistem bintang Alhiven yang tahu Wang Lin menatap langit. Semua mata mereka kaget. Di kuil surgawi guntur, Tuan Flamespark berteriak, "Suting, maju!" Suting menarik napas dalam, lalu dengan cepat dia naik dan berdiri di sana dengan hormat. "Aku memberimu gelar wakil surgawi guntur dan 2000 tentara kultivator. Kamu akan menjadi pelopor kedua." Meskipun Suting tidak mau di dalam hatinya, dia harus menyerah. Setelah merenung sejenak, dengan hormat dia berkata, "Pesanan diterima." Setelah itu Tuan Flamespark terus memanggil. Ke-108 gelar surgawi semuanya berhasil diberikan. Setiap kultivator memperoleh bendera dan menjadi surgawi. Surgawi guntur, wakil surgawi guntur, 36 surgawi guntur, dan 72 surgawi bumi, masuk ke kolam surga. Tuan Flamespark melambaikan lengan bajunya dan gulungan kuning menghilang. Kemudian awan berbalik dan mengembun membentuk kolam yang perlahan turun dari langit. Ada air biru di dalam kolam yang mengeluarkan aura yang mengguncang pikiran seseorang. Masuk ke kolam surgawi untuk memungkinkan domain kalian mencair dan memungkinkan Anda untuk membentuk asal surgawi. Maka kalian akan menjadi surgawi sejati. Suara Tuan Flamespark bergema melintasi langit dan bumi.